Halo anak-anakku yang ada di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Hartati pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada hari ini pertemuan kita untuk materi di bab 1 pada buku cetak yang sudah ada di kamu. Silahkan dibuka buku cetaknya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sejenak mendisiplinkan diri, menyejukkan hati dan pikiran supaya kita dapat belajar dengan baik. Pada pertemuan hari ini, Ibu menghimbau seluruh anak-anakku yang di rumah dalam pandemi COVID-19 ini, jauhi kerumunan. Tetap ikuti protokol kesehatan dan jaga daya imun tubuh. Apalagi di sekitar sekolah, banyak yang terkena COVID-19. Sebab itu anak-anakku yang ada di rumah, tetaplah mengikuti instruksi-instruksi dari gurumu. Kalau tidak ada kepentingan ke sekolah, maka silahkan belajar dari rumah. Oke, kita mulai pembelajaran kita seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Materi kita hari ini pada bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ayo, kira-kira masih ingat nggak apa itu Pancasila? Kok ada sih lambang negara kita, burung Garuda, dan disebut lagi burung Garuda Pancasila? Nah, kita akan bahas kenapa bisa ada Pancasila di negara Indonesia. Nih, lihat ada lagi gedung Pancasila. Wah, menarik sekali bukan? Kita akan pelajarin satu per satu. Check it! Nah, pernah nggak anak-anakku mendengarkan lagu Garuda Pancasila? Ini diciptakan oleh Sudarnoto. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, hebat sekali. Ada lagi lagu Garuda Pancasila. Wah, Garuda Pancasila itu ternyata lambang negara. Pancasilanya itu dijadikan dasar negara. Dasar negara itu apa sih? Nah, tadi Ibu sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang Ibu akan meminta kamu untuk menyanyikan lagu yang ada di samping ini, yang ada di depan kamu, yang ada di video yang ini, dan kamu kirimkan videonya itu kepada Ibu. Ibu tunggu, ini harus dikirimkan. Oke, kita lanjut kembali anak. Bab yang pertama ini pada sub yang pertama tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih dasar negara ini? Oke, yang pertama kita harus pahami dulu sejarahnya itu berawal dari pembentukan BPUPKI. Nah, lihat nih di gambar ini ada gambar yang sudah pernah kamu dengar waktu SD. Tidak jarang, sangat-sangat sering kamu dengarkan tentang gambar ini. Gambar apa itu? Penjajahan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah penjajahan Jepang selama 3,5 tahun yang sangat-sangat memberikan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Wah, lama sekali ya. Jepang pada awalnya itu kalahlah pada sekutu. Sekutu itu ada Amerika Serikat, Inggris, Belanda, mereka nyatu tuh. Kemudian dibomlah negara Jepang, tepatnya pada kota Hiroshima dan Nagasaki. Wah, Hiroshima dan Nagasaki itu adalah pusat daripada kota Jepang. Ketika dilemahkan pusat kota Jepang itu, maka kalah dan melemahlah Jepang kepada sekutu. Akhirnya, Jepang ingin menarik simpati masyarakat Indonesia supaya membantu Indonesia melawan sekutu dengan memberikan janji kemerdekaan.
Janji kemerdekaan itu diawali dengan pembentukan BPUPKI. Hai sobatku, tahu nggak apa itu BPUPKI? Apa ya? Aduh, saya lupa. Oke, ada yang lupa ya? Ada ya, nak ya? Oke, tapi ada juga yang ingat. Nah, siapa yang ingat? Oke, hey, aku tahu dong. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosaka. Itu bahasa dari BPUPKI dalam bahasa Jepang. Pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kuma Kichi Harada mengumumkan bentuk suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang anggotanya ada 60 orang tokoh Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang. Di bawah pimpinan oleh Ketua Dr. Rajiman Widyaningrat, Wakil Ketua Ichibagase, perwakilan Jepang, dan Suroso dari Indonesia. Sekretarisnya A.G. Pringgo Digdo. Inilah profil singkat tentang ketua, wakil, dan sekretarisnya. Lalu, apa tugas BPUPKI? Tugas BPUPKI itu melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu merancang dasar negara, menyusun rancangan undang-undang dasar, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menyusun rancangan falsafah negara. Oh, ternyata Pancasila itu menjadi dasar negara karena dibentuknya BPUPKI untuk merancang dasar negara. Begitu ya. Oke, sampai di sini anak-anakku bisa paham? Oke, good. Kalau sudah paham, Ibu hanya memberikan sedikit materi, tapi semua anak-anakku bisa paham. Dan materi yang di atas harus disalin ke dalam buku. Wah, ini ada Ibu Guru cantik, mau ngapain nih ya? Oke, anak-anakku, tugas yang berikutnya. Ada aktivitas yang akan Ibu berikan kepada kamu. Tadi kan Ibu sudah kasih tahu tuh, apa yang perlu kamu pelajarin, apa yang perlu kamu dapatkan tentang BPUPKI. Sekarang, kamu harus mengerjakan tugas ini. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Anggotanya siapa aja, tugasnya ngapain, sidang BPUPKI itu ada berapa kali. Kalian dapat menambahkan semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang BPUPKI. Boleh dari internet nggak Bu cari siapa aja anggota BPUPKI? Boleh, silahkan anakku. Boleh dari buku nggak Bu? Soalnya saya nggak punya paket. Boleh, lebih baik kalau kamu baca lagi dari buku. Kemudian kumpulkan tugas ini kepada Ibu. Ibu tunggu pada hari ini juga. Terima kasih. Nah, cara mengumpulkan tugasnya bagaimana ya? Oke. Mengumpulkan tugasnya itu yang biasanya dikumpulkan langsung kepada guru, maka sekarang kita ubah dikirimkan melalui email. Lupa melalui, nggak ada email Bu. Oke, kalau nggak ada email anak-anakku, boleh melalui WhatsApp. Kenapa Bu nggak bisa diantarkan langsung aja? Diakibatkan pembelajaran jarak jauh kita karena pandemi COVID-19. Ya anak-anakku, thank you, see you soon.